Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan bisnis yang dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Untuk mengetahui bisnis yang dijalankan termasuk bisnis syariah atau bukan, dapat dilihat dari aturan-aturan syariah. Bisnis yang dijalankan tidak sesuai hukum syariah memiliki konsekuensi yang agak berat. Jadi, kalau kita menjalankan bisnis secara alami, secara apa adanya, atau mengikuti teori-teori bisnis yang ada, tetapi tidak mau terikat dengan aturan syariat, maka tidak ada pahalanya. Walaupun kebetulan benar di dalam Islam, itu tetap dianggap tidak bernilai. Rukun jual beli terdiri dari yang pertama, adanya dua belah pihak yang berakad, yang kedua, ada objek akad atau penawaran, dan yang ketiga ada ijab kabul. Dengan melakukan bisnis sesuai rukun jual beli, maka akan diperoleh indikator berkah, yaitu bertambahnya kebaikan. Bisnis yang sesuai syariah dapat membawa berkah. Bisnis syariah tidak semata-mata hanya memperoleh untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Sekarang ini sudah banyak bisnis yang tidak memperdulikan halal dan haram lagi. Ciri dari peduli halal dan haram yaitu mengetahui hukumnya. Landasan dari semua aktivitas bisnis syariah atau dalam fikih dikenal dengan fikih muamalah, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-29 yang di dalamnya terkandung larangan untuk saling memakan atau mengambil harta sesama dengan cara batil atau tidak benar, maka hukumnya tidak sah. Contoh, membeli motor secara kredit termasuk leasing ternyata mengandung multi akad, yaitu akad sewa menyewa yang digabung dengan akad jual beli, yang dimana hal ini dilarang sehingga akadnya batal dan termasuk batil. Syarat agar bisnis hukumnya tidak batil atau akadnya tidak batal. Yang pertama yaitu harus dilakukan dengan tijaroh atau perniagaan yang sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua, kedua belah pihak itu harus saling ridho. Bisnis sesuai syariah Islam, yaitu yang pertama memahami pondasi bisnis syariah. Hukum syariat terdiri dari dua macam, yaitu hukum taklifi, merupakan hukum syariat yang langsung berkaitan dengan amal perbuatan manusia, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, hukum wad'i, yaitu hukum yang menghukumi hukum taklifi, atau hukum taklifi itu tidak akan muncul kalau tidak ada hukum wad'i. Jadi dapat disebut sebagai pondasi hukum taklifi. Yang kedua yaitu bentuk perusahaan syariah. Membentuk perusahaan syariah diibaratkan sebagai pilar dasar dari sebuah rumah tangga. Jika bisnis yang dibangun merupakan bisnis bersama, maka harus dibahas terlebih dahulu mengenai pembentukan perusahaan syariah atau dikenal dengan syirkah atau hukum Islam, dan akad-akad pembentukan perusahaan syariah serta ijab kabul yang benar. Yang ketiga yaitu mengenai ketenagakerjaan syariah. Pengangkatan ketenagakerjaan harus hati-hati. Salah satu contoh yang dilarang dalam Islam yaitu mengangkat karyawan dengan gaji persen dari penjualan, itu tidak sah hukumnya. Jadi gajinya harus bersifat pasti, tidak bersifat persentase dari penghasilan penjualan. Yang keempat yaitu permodalan syariah, dan yang kelima adanya transaksi-transaksi bisnis yang sesuai dengan syariah. Modal dalam berbisnis. Yang pertama, skill. Skill terbagi menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Walaupun kekurangan modal berupa uang, tetapi dengan memiliki skill, sebagian modal bisnis pun tetap masih bisa berjalan. Dengan mengasah skill yang dimiliki, maka bisnis tetap bisa beroperasi. Yang kedua yaitu relasi.
Gunakan keterampilan berkomunikasi yang dimiliki untuk mendapatkan modal berupa uang, misalnya dengan mencari partner bisnis yang dapat menjadi investor untuk keberlangsungan bisnis Anda. Yang ketiga, peluang. Peluang merupakan modal yang sangat berharga karena biasanya peluang tidak akan datang dua kali. Walaupun peluang itu datang lagi, pengaruhnya tidak akan signifikan. Ketika mendapatkan peluang bisnis, ambil dan gunakan untuk memulai bisnis, tidak perlu menunggu hal lain lagi. Dan yang keempat, kemauan. Kemauan adalah modal yang tidak terlihat, tetapi dapat menentukan bisnis yang dijalankan. Walaupun memiliki modal, uang, skill, dan ada peluang, tanpa kemauan untuk bergerak atau maju, maka semua akan sia-sia. Kemauan inilah yang menjadi penggerak segala komponen untuk memulai bisnis dan kemauan untuk terus mencoba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.